Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Mudah-mudahan Anda sehat semua ya di hujan yang dingin-dingin ini ya. Iklimnya mulai dingin ya, cuacanya dingin. Saya akan membahas pada sore hari ini sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak muda ya, terutama mahasiswa atau pelajar atau apapun lah, walaupun tidak kuliah atau apa, pemuda-pemuda. Begini, ini pentingnya networking. Jadi networking itu buat jaringan begitu. Ya, yang luas, komunikasi dengan siapa aja. Ya, baik itu golongan yang sama atau ya di luar itu dan sebagainya. Pengalaman saya di Amerika itu menarik ya, ketika saya kuliah di Amerika di University of Michigan di kota Ann Arbor namanya. Saya kan pernah kuliah di sana 1985 1987, mendapatkan beasiswa dari Fulbright Scholarship. Itu beasiswa yang sangat-sangat keren ya waktu itu, sampai sekarang keren itu karena banyak peminatnya, sampai ratusan ribuan bahkan itu hanya nggak diterima ya. Dipilih orang-orang yang saya tidak tahu bagaimana cara memilihnya, dan saya bisa katut waktu itu ya. 85 berangkat ke sana, dan di sana ya kehidupan di kampus beda banget dengan di sini, beda banget ya. Terutama tentang kalau kuliahnya ya more or less lah, hampir-hampir sama. Tetapi yang beda itu ternyata itu hal-hal yang ekstrakurikulernya. Jadi kegiatan di luar kampus atau di dalam kampus. Kegiatan di luar kelas itu. Di sana penting. Di sana itu ya kalau sudah hari Jumat ya mulai pagi ya sampai sore, karena di sana kan Sabtu Minggu libur sama dengan di sini, tapi di sini kan masih ada kuliah kadang-kadang Sabtu. Nah, itu ada banyak pengumuman-pengumuman di kampus, di papan-papan pengumuman itu ada banyak ya. Di sana apa misalkan pengumuman mengatakan bahwa oh siapa yang mau piknik kemana atau rekreasi kemana, ayo sama-sama, saya punya mobil, kita iuran bensinnya, kemahnya sudah siap dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ajakan berpesta. Lah ini tidak ada di sini, saya kira jarang sekali, kecuali kalau bisik-bisik ya kalau mau pesta. Di sana ajakan pesta itu begitu terbuka. Jadi partai ya macam-macam partainya, yang mulai dari biasa-biasa sampai yang unik-unik ya partainya itu. Oh, itu makan di mana-mana. Kemudian di sana ada partai-partai di kampus yang sederhana sekali, namanya potluck party. Saya baru belajar di sana, tahu di sana potluck party itu adalah kita datang ke sana ya, ditentukan lokasinya, kemudian kita bawa makanan sendiri-sendiri. Ya biasanya ini orang-orang etnik yang berbeda, ras yang berbeda, negara yang berbeda, itu membawa makanan yang berbeda-beda. Nah menarik ya, itu kadang-kadang sebulan sekali ada begitu. Potluck party itu kadang-kadang bukan hanya di kampus, tapi juga di perumahan-perumahan mahasiswa atau di kota-kota, itu terbuka sekali siapa yang mau ikut begitu. Ya walaupun kita tidak kenal, ya tidak apa-apa. Biasanya kenal ya, tapi kalau tidak kenal tidak apa-apa, kita datang di partai-partai itu. Itu menarik sekali ya. Jadi oleh karena itu luar biasa kehidupan di sana. Di sana itu networking itu berjalan dengan sendirinya, ya berjalan di sana networking itu. Jadi namanya networking itu otomatis lah di sana ya, orang akhirnya kenalan ya. Saya pernah misalkan mencari apartemen yang kosong, itu ada di kampus. Akhirnya dapat ketemu teman baru, yang ngobrol di kafe dulu. Tak tahun itu di sini belum ada kafe, di sana udah ada kafe. Jadi saya ngobrol di kafe di kampus, di luar kampus, itu langsung kenalan ya, punya jaringan network. Tuh di sana di kampus itu luar biasa ya. Ada medianya, ada apa ya, acara-acara yang dibuat seperti itu tidak ada yang nyuruh ya. Mahasiswa itu saya pernah ikut camping misalkan, saya baru kenal saat itu, dan mereka ya menarik lah kenalan ini ya. Jadi enak ya, itu memang di sana tanda petik ya agak bebas gitu, tapi tidak ada urusan-urusan seks, tidak ada di sana ya, bergaul biasa ya, kecuali pacarnya. Kalau saya kan di sana mahasiswa S2, jadi enak lah. Jadi kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan di sana banyak sekali, yang Islam kegiatannya ada, kemudian yang Hindu, yang Buddha, bahkan yang hari Rama, hari Krishna. Itu satu agama di India yang baru dan pakai musik-musik itu di kampus banyak, hampir setiap hari itu ada.
Jadi ini yang menarik di sana di luar. Saya kira di kampus sini itu harus meniru lah seperti itu. Sekarang udah mulai ada lah. Sekarang sudah mulai ada kegiatan-kegiatan di kampus ya, pesta, terus ekstrakurikuler yang misalkan belajar jadi wartawan, punya media kampus yang bisa diisi. Itu saya kira tolonglah itu. Saya akan menjelaskan juga bagaimana di kampus ini dan kurangnya mahasiswa yang perhatiannya dengan itu gitu ya. Jadi nanti akan saya teruskan. Ini saya akan membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan anak-anak muda ya. Ini terutama mahasiswa. Saya ini kan dosen. Ya, kalau saya mengajar itu selalu menekankan itu. Ya, menekankan bahwa saya tidak hanya memberikan pelajaran ya, menyampaikan materi pembelajaran, tidak hanya itu, tetapi lebih banyak memberikan motivasi supaya dia ini bisa hidup bagus nanti kalau sudah lulus ya. Banyak loh yang nilainya tinggi ya, rata-rata 4, EP-nya 4,0 ya, itu 4 udah sempurna banget, lulusannya cum laude ya kalau sarjana itu. Tetapi setelah itu baru berpikir, aduh saya nanti kerja apa begitu ya, bingung ya, menanti pengangguran, menanti pekerjaan, tidak dapat, melamar sana nggak diterima, di sini nggak diterima. Saya karena lama menjadi dosen, saya paham banget ya, kenapa ada yang sukses, punya success story ya, ada yang tidak unsuccessful story ya. Jadi ada yang punya kehidupan yang sukses setelah lulus, ada yang tidak sukses. Saya lihat apa? Kesimpulannya gampang. Ya, yang kurang sukses itu ternyata ketika dia kuliah, ketika dia sekolah, itu tidak gaul, ya, kurang pergaulan, ya, kuper namanya. Jadi kurang pergaulan. Dia tidak punya network. Ya, networking ini penting. Ya, kalau konsep agama namanya silaturahim. Ya, berhubungan dengan orang, ngobrol di sana, mengunjungi ke sini, kenal dengan orang di sana. Sekarang kan ada medsos, gampang sekali cari kenalan ya, mudah sekali ya. Kita nggak perlu ketemu ya, bisa kenalan dengan orang di Rusia sana, di Jerman, di Amerika misalkan. Itu tanpa harus ketemu dulu, ngobrol. Saya punya banyak teman di sana. Ya, walaupun saya tidak pernah ketemu, kadang-kadang ketemu juga di sini dan menjadi teman yang baik, ngobrol tentang ini. Misalkan sekarang ya ada terjadi masalah ya, krisis ekonomi di Eropa ya, di Amerika, itu kita ngobrol tentang, oh kamu untung loh di Indonesia ya, semuanya gratis ya, matahari gratis, di sana mencari matahari susah ya. Nah, ini menyebabkan kita ini punya networking namanya. Dan itu rezekinya biasanya kalau di dalam ajaran agama, silaturahmi itu akan memperbanyak, meningkatkan rezeki. Rezeki tidak harus duit ya. Hati-hati. Rezeki tidak harus duit. Apa? Fasilitas ya. Kenal orang, kita ngobrol ya, enak, hidup menjadi santai. Ya, itu namanya networking. Ini penting ya. Banyak mahasiswa kami ya, walaupun tidak hanya di kampus kami, tetapi di kampus lain hampir mirip-mirip lah. Ya, saya sebenarnya dapat pelajaran yang baik sejak saya S1 1970-an. Ya. Ketika itu saya ini kan dulu miskin ya waktu mahasiswa. Itu jadi cewek-cewek yang di jurusan kami di dalam pendidikan agama Islam di IAIN, dulu namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri, yang sekarang menjadi UIN ya. Itu cewek-cewek atau mahasiswi yang di prodi kami atau dulu jurusan namanya, itu nyebrang ke UB, ke kampus Brawijaya. Di sana kenalan dengan anak kedokteran, ya, anak via, ya, anak-anak hukum di sana, kemudian macam-macam lah itu. Jadi, nah, peternakan, pertanian, teknik, dia mengatakan, wah, kalau saya pacaran sama kamu nanti jadi apa begitu. Nah, ini kan itu penting pelajaran itu. Ternyata sekarang masih penting itu. Jadi jarang sekali anak-anak mahasiswa yang nyebrang. Ya, apalagi sekarang sudah ada apa yang disebut dengan kampus merdeka ya, belajar merdeka. Itu sekarang ini kita ini bisa kuliah di UI loh sekarang. Bisa kuliah dimanapun, bahkan di luar negeri ambil kuliah di sana bisa. Ya.
ada 21 SKS yang diakui kalau Anda tidak hanya ambil di kampus masing-masing, tetapi bisa di luar, di perusahaan, di kampus yang lain. Ini penting karena apa? Ya, dengan ada networking itu tidak perlu harus ya tinggi-tinggi sekolahnya. Banyak yang berhasil walaupun hanya S1, apalagi sudah S3. Pasti itu networking penting ya, penting. Karena apa? Nanti ada banyak teman yang memberi pekerjaan ya, yang memberi peluang. Oh, di sana ada ada lowongan, itu kan penting ya. Tapi kalau tidak punya jaringan seperti itu ya maaf ya, ya susah ya. Walaupun wisuda dikasih bunga sama pacarnya atau sama orang tuanya, foto mewah begitu, fotonya kursinya mewah kayak pejabat ya, saya lihat kasihan. Ya lama-lama gimana ya, itu setelah lulus baru mikir, aku mari ini kerja apa ya, jadi pekerja apa, bingung dia. Padahal ada banyak mahasiswa yang sedang belajar di kampus, itu sudah pada kerja mereka online ya, macam-macam ya, kerja sampingan macam-macam. Sekarang apalagi ada online, itu pengalaman kerja, networking dengan teman-teman, insya Allah ya bisa main musik, apalagi bisa main sepak bola. Wah, itu langsung direkrut itu. Saya pernah punya teman ya, punya mahasiswa bukan teman. Dia ini itu meneliti di Baduy sana, di kampung Baduy, Baduy dalam di sana jauh itu, di Jawa Barat ya. Apa yang terjadi? Ketika dia S1 ini ya, membuat skripsi kemudian dipublish, dipublikasikan di Kompas kalau nggak salah dulu. Itu menjadi viral karena apa? Dia berjilid berhari-hari itu berbab-bab itu di episodenya itu ada. Jadi tentang kehidupan Baduy. Apa yang terjadi? Salah satu perusahaan seorang perusahaan besar ya, kosmetika, mencari dia. Datang ke kami waktu itu Kak Cadekan. Ya, datang, siapa namanya ini ya, saya tidak saya nyebut nama. Itu ternyata apa yang terjadi? Oh, dia tertarik tulisan mahasiswa S1 itu yang artikelnya yang menarik dan berjilid-jilid itu, kemudian dia ingin anak ini, ingin alumni ini menjadi manajer promosi ya, untuk promotion waktu itu. Belum ada elektrik waktu itu ya. Jadi rupanya anak ini memang mahasiswa ini pintar ya. Jadi bukan hanya bisa menulis tapi bisa public speaking yang bagus ya. Jadi luar biasa, akhirnya dia diterima di perusahaan kosmetik itu ya. Jadi ini ya, ada banyak mahasiswa yang kadang-kadang kurang gaul ya. Sekarang aja udah lihat kan, banyak yang alumni Akabri malah dapat gelar sampai doktor ya, jadi tentara jenderal tapi doktor, profesor bahkan. Jadi itu pentingnya ya, tidak ada pendidikan itu berhenti di sini tapi terus menerus ya. Saya kira sekarang ini sudah sangat terbuka ya, pengetahuan itu tidak harus sekolah formal. Anda pakai laptop seperti ini, semua ada di situ, tinggal buka Google ada pengetahuan semua itu. Ya bisa online lagi misalkan, bahkan kuliah di Amerika bisa online sekarang. Ya kuliah dari mana-mana. Saya kira itu pesan saya, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ini atau pelajar atau siapapun ya, itu terbuka hatinya ya untuk buat networking, memperbanyak networking. Ya kelompok-kelompok, kegiatan-kegiatan ekstra. Ya baik itu organisasi mahasiswa ekstra maupun intra, itu masukin dong, itu ada kok ya. Misalkan naik gunung itu penting juga ya, itu ya penting itu ya. Ada yang hobinya misalnya canoeing ya, berlayar macam-macam, atau itu arum jeram ya, itu ikutin dong di sana ya. Saya kira itu pesan saya sama mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa saya sendiri. Mudah-mudahan Anda ya teredukasi ya, terpikir oleh Anda ya, termotivasi dari konten YouTube saya sore ini. Mudah-mudahan Anda tetap sehat dan tetap mempunyai inspirasi kreatif ya, dan mudah-mudahan makin banyak networking teman, makin banyak siapa aja ya dari seluruh dunia. Kita punya medsos sekarang yang gampang sekali ya,
bikin YouTube lah. Saya aja yang sudah tua 76 punya channel YouTube ya, walaupun pemula, tapi oke lah, banggalah saya. Saya kira itu mudah-mudahan Anda semua termotivasi ya, semangat ya untuk belajar, untuk membuat networking. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.